Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik berpirang yang sedang menjemur selimut. Wanita ini bernama Yua. Diceritakan Yua ini adalah ibu rumah tangga yang baru saja menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Saat sedang menjemur, tiba-tiba terdengar suara mengetuk pintu. Saat Yua membukakan pintu, ternyata yang datang adalah seorang pria berjas hitam. Usut punya usut, ternyata pria itu adalah anak buah suami Yua. Pria itu bernama Han, dan pada saat itu Han mencari bosnya. Akan tetapi Yua berkata bahwa suaminya tidak sedang berada di rumah. Di situ Han malah memendangi buah semongko milik Yua yang begitu indah. Lalu Yua menyuruh Han untuk masuk ke rumahnya sambil menunggu suaminya datang. Di situ Han berkata, apakah ada yang bisa dibantu? Yua kemudian berkata bahwa ada barang yang sedang ia cari, tapi ia tidak menyampai barang itu karena lemarinya yang tinggi. Nah, di situ lagi-lagi Han memandangi tubuh Yua dari belakang. Karena Yua tidak bisa meraih barang itu, yang akhirnya Han yang turun tangan. Han kemudian memberikan box itu kepada Yua. Nah, di sini lagi dan lagi Han memandangi buah Yua yang menonjol. Namun Yua tak menemukan barang yang ia cari. Kemudian Yua berterima kasih kepada Han karena telah membantunya. Kemudian Han pun pergi. Malam harinya terlihat Yua yang sedang makan malam dengan suaminya. Suaminya ini bernama Kimoto. Nah, di situ kita bisa lihat perbedaan umur yang cukup jauh antara Yua dan suaminya. Di situ Kimoto memuji masakan Yua. Hal itu membuat ia senang. Saat sedang menikmati makan malam, di situ Yua malah menghayati tubuh Han yang berotot. Dan bisa dipastikan bahwa Yua ini mempunyai perasaan kepada Han. Setelah makan malam, terlihat Yua mengeluarkan raut wajah yang amat sangat bosan karena suaminya telah tidur. Dan bisa dipastikan bahwa Yua ini ingin melakukan pengencerotan dengan suaminya. Kemudian Yua mencoba membangunkan suaminya, namun suaminya tetap tidur yang membuat Yua sangat amat kecewa. Sini mbak, gue lagi kosong. Yes. Lanjut. Besokan harinya terlihat Yua mengambil jemuran dikarenakan terlihat akan hujan. Lalu tak lama kemudian suaminya datang dengan basah kuyup bersama Han. Terlihat Kimoto sedang dalam keadaan mabok. Lalu Kimoto menyuruh Han untuk minum kembali dengannya. Ai tabas tang gak lempe kah? Akan tetapi Kimoto telah tepar. Melihat hal itu, Yua kemudian membangunkan suaminya. Dan di sisi lain, Han malah memandangi Yua dari belakang. Sambala pajanan apa janjani? Jangan. Lanjut cerita, terlihat Kimoto minum bersama Han. Dan tak lama kemudian Yua datang dan ikut gabung minum bersama mereka. Ketika Yua menuangkan minuman ke Han, lagi-lagi Han menatap bola pingpong milik Yua yang bersinar. Akan tetapi Yua menyadari hal itu yang membuat Yua mencoba menutup bola pingpongnya. Akan tetapi bola pingpongnya itu terlalu besar yang membuat bola pingpongnya kembali normal dan bersinar. Lampu dulu disusun. Kemudian terlihat Han yang salah tingkah. Ia pun pamit untuk pulang. Akan tetapi Kimoto melarangnya, yang dimana Han harus menemaninya minum sampai tepar. Beberapa saat kemudian terlihat Kimoto sudah tepar. Lalu Han dan Yua memindahkan Kimoto ke kamar. Dan di saat bersamaan tangan Han dan Yua bersentuhan yang membuat mereka berdua menjadi malu. Di dalam kamar, Yua berterima kasih kepada Han karena telah membantunya. Namun di situ Han mengungkapkan perasaannya. Mendengar hal itu, Yua hanya tersenyum-senyum sendiri. Han yang melihat hal itu, ia berpikir bahwa itu adalah sebuah kode keras untuk dirinya. Yang akhirnya Han dapat merasakan kehangatan gua dari milik Yua. 1-0 buat Han. Setelah Han mencoblos gua milik Yua, ia pun kembali. Keesokan harinya terlihat Yua yang sedang mencuci. Lalu ia melihat selimut bekas pengencerotannya semalam. Terlihat ia akan doyan dengan pedang milik Han.
Lanjut cerita, malam harinya terlihat Yua kembali kecewa karena suaminya telah tidur. Kemudian ia melampiaskan hasratnya dengan melakukan colmen khusus wanita. Pagi harinya terlihat suami Yua yang sedang bekerja di laptopnya dan juga Yua yang sedang menyiapkan kopi. Di situ Yua berkata ke suaminya untuk melakukan liburan sesekali untuk menenangkan pikiran. しかして行きたくなった。なんかね、そこの温泉ね、 Suaminya pun setuju dengan perkataan Yua dan akan membawa karyawannya untuk berlibur. Lanjut cerita, mereka pun melakukan liburan di sebuah hotel di pegunungan. Di situ terlihat bukan hanya Han yang ikut berlibur. Suami Yua juga membawa seorang karyawan lainnya yang bernama Kim. Terlihat mereka bertiga sedang mengobrol dan minum bersama. Dan tak lama kemudian datanglah Yua dengan pakaian kimononya dan ikut bergabung minum bersama. Di situ terlihat Yua kepanasan dan membuka baju kimononya, bertujuan untuk menarik perhatian si Han. 汗が。あれ夜かな。ポカポカしちゃう。露天側の方に、あ、そうですね。 Setelah minum mereka pun tidur. Di situ suami Yua sudah tidur duluan karena sudah mabuk keras. Saat Han ingin keluar, Yua menahan Han. Dan ternyata Yua sudah tak bisa menahan rasa saknenya. Yang akhirnya lagi-lagi Han dapat merasakan kehangatan gua milik Yua. 2-0 buat Han. Lanjut cerita, mereka sudah berlibur. Terlihat Kimoto yang sedang kerja di laptopnya. Dan di sisi lain Yua sedang berada di dapur membuatkan minuman untuk Kimoto. Dan pada saat itu ia sedang menelpon yang ternyata itu adalah Han. Di situ Han berkata bahwa ia sedang berada di jendela dan bisa dipastikan bahwa Han sangat doyan dengan gua milik Yua. キンキンだよ。窓。 Kemudian Yua membawakan minuman buat suaminya. Lalu Yua ke jendela tersebut yang akhirnya Han mendapatkan skor 3-0 lagi. Singkat cerita, terlihat mereka berempat sedang makan bersama di rumah Kimoto. Dan pada saat itu tangan Yua memperudal pedang Kim. Hal itu membuat ia kaget sekaligus merasakan keenakan dengan tangan Yua. トイレ行きたいんだったら向こう。いやいやいや、全然大丈夫。美味しい大根。うん。うん。ね。はい。 Setelah itu Yua memperlihatkan tangannya ke Kim. Sontak saja si Kim membersihkan tangan Yua yang sudah berlumuran cairan putih. Lalu Han berkata bahwa ia mencium bau cairan pedang. Namun Yua dan Kim berkata bahwa itu adalah makanan di atas meja yang sudah basi. Dan beberapa saat kemudian terlihat Kimoto dan Kim sudah tepar. Han dan Yua pun mengambil kesempatan itu untuk melakukan alut cerot. 4-0 buat Han dan film pun selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film